Sejarah berdirinya Kekaisaran Romawi, bermula dari sebuah kota kecil di Italia, yang bernama Roma. Menurut legenda, Roma didirikan oleh Romulus pada tahun 753 sebelum Masehi. Romulus dan Remus, adalah anak kembar yang diyakini sebagai keturunan Dewa Mars, adalah tokoh penting dalam mitos pendirian Roma. Konflik antara mereka, berakhir dengan kematian Remus, dan Romulus menjadi raja pertama Roma. Tapi sebelum kita membahas topik sejarah Romawi ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih, dan mari kita lanjut. Pada masa awal, Roma diperintah sebagai kerajaan. Raja-raja pertama Roma, termasuk Romulus, memimpin kota dengan sistem pemerintahan monarki. Selama periode ini, kota Roma tumbuh pesat dari sebuah desa kecil menjadi pusat kekuasaan di Italia Tengah, dengan pengaruh besar di antara suku-suku Italia lainnya. Pada tahun 509 sebelum Masehi, raja terakhir Roma, Tarquinius Superbus, diusir oleh rakyatnya karena tirani dan kezaliman yang ia lakukan. Pengusiran ini menandai berakhirnya periode kerajaan dan awal mula Republik Romawi. Republik ini menekankan pemerintahan oleh rakyat, dengan lembaga senat yang kuat. Setelah pengusiran Tarquinius, Roma didirikan sebagai republik, di mana kekuasaan berada di tangan senat dan dua konsul yang dipilih setiap tahun. Ini adalah bentuk pemerintahan yang bertujuan untuk menghindari kembalinya pemerintahan monarki. Roma mulai memperluas pengaruhnya di semenanjung Italia dan membentuk aliansi dengan kota-kota lain. Selama periode republik, ada ketegangan internal antara dua kelas sosial utama di Roma, kaum patrisian, bangsawan, dan plebeyan, rakyat biasa. Kaum plebeyan menuntut lebih banyak hak politik, yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan lembaga tribune untuk melindungi kepentingan mereka. Roma mulai menaklukkan kota-kota di sekitar mereka. Selama abad ke-4 dan ke-3 SM, Roma secara bertahap memperluas wilayahnya di Italia dengan kemenangan dalam berbagai perang, termasuk melawan Etruria dan Samnites. Keberhasilan militer ini menempatkan Roma dalam posisi yang dominan di semenanjung Italia. Salah satu titik balik penting dalam sejarah Roma adalah serangkaian perang melawan Kartago, yang dikenal sebagai Perang Punisia. Perang Punisia pertama, 264–241 sebelum Masehi, terjadi karena persaingan antara Roma dan Kartago di wilayah Laut Tengah. Roma menang dan memperoleh kendali atas Pulau Sisilia. Perang Punisia kedua, 218–201 SM, melibatkan Hannibal Barca, jenderal Kartago yang terkenal. Hannibal menyeberangi pegunungan Alpen dengan pasukan gajahnya dan menimbulkan kerusakan besar di wilayah Italia. Meskipun Hannibal mencapai beberapa kemenangan penting, ia akhirnya dikalahkan oleh pasukan Romawi yang dipimpin oleh Scipio Africanus di Zama. Kemenangan Roma dalam Perang Punisia menandai awal dari kekuasaan Romawi yang tidak terbantahkan di Laut Tengah. Kartago dihancurkan dalam Perang Punisia ketiga, 149–146 SM, dan wilayah-wilayahnya di Afrika Utara menjadi provinsi Romawi. Roma sekarang memiliki kekuatan yang luas di seluruh Laut Tengah. Dengan ekspansi wilayah, Roma menjadi semakin kaya dan kuat. Namun, pertumbuhan kekayaan ini juga menciptakan ketidaksetaraan sosial yang besar di antara warga Roma. Kaum bangsawan menjadi semakin kaya sementara para petani kecil dan veteran perang sering kehilangan tanah mereka dan jatuh ke dalam kemiskinan. Ketidakpuasan sosial memicu munculnya dua reformis, Tiberius dan Gaius Gracchus, yang mencoba memperbaiki nasib rakyat miskin melalui reformasi agraria. Namun, upaya mereka untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil menemui perlawanan keras dari kaum bangsawan, yang menyebabkan kematian keduanya. Pada akhir abad kedua SM, kekacauan sosial dan politik di Roma memberi kesempatan bagi jenderal-jenderal kuat seperti Gaius Marius dan Sulla untuk mengambil alih kekuasaan. Gaius Marius dikenal karena mereformasi angkatan bersenjata Romawi, sedangkan Sulla melakukan kudeta dan menjadi diktator. Republik Romawi dilanda perang saudara berkepanjangan. Salah satu konflik terbesar adalah antara Julius Caesar dan Pompeius. Caesar, yang merupakan seorang jenderal terkenal, menyeberangi Sungai Rubicon pada tahun 49 SM,
yang menandai dimulainya Perang Saudara. Setelah serangkaian pertempuran, Julius Caesar menang dan menguasai Roma. Dia diangkat sebagai diktator seumur hidup pada tahun 44 SM, tetapi langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan senator bahwa Caesar akan mengakhiri republik dan menjadi raja. Pada Maret tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh oleh sekelompok senator yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius. Mereka berharap bahwa pembunuhan ini akan memulihkan republik, tetapi justru sebaliknya, pembunuhan Caesar memicu lebih banyak perang saudara dan ketidakstabilan. Setelah kematian Caesar, terjadi perang saudara antara pendukung Caesar yang dipimpin oleh Octavianus dan Marcus Antonius melawan pembunuh Caesar. Octavianus akhirnya menang setelah pertempuran besar di Filipi dan menjadi penguasa tunggal Roma. Octavianus, yang kemudian dikenal sebagai Augustus, adalah keponakan dan pewaris Julius Caesar. Dengan kekalahan musuh-musuhnya, ia menjadi penguasa tertinggi Roma. Augustus berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya dan mendirikan bentuk baru pemerintahan, yaitu Kekaisaran Romawi. Augustus secara resmi tidak menyebut dirinya sebagai kaisar, tetapi ia memiliki kekuasaan absolut atas semua lembaga pemerintahan Romawi. Pemerintahannya membawa perdamaian dan stabilitas setelah bertahun-tahun konflik. Ini menandai dimulainya masa yang dikenal sebagai Pax Romana, periode panjang perdamaian di dalam Kekaisaran Romawi. Pada tahun 27 SM, Senat Romawi memberikan gelar Augustus kepada Octavianus, yang menandai berdirinya Kekaisaran Romawi. Meskipun bentuk republik secara formal masih ada, Augustus memiliki kendali penuh atas tentara, pemerintahan, dan keuangan Roma. Augustus melakukan berbagai reformasi, termasuk memperkuat angkatan bersenjata, memperbaiki sistem pajak, dan membangun proyek infrastruktur besar seperti jalan dan saluran air. Dia juga memperkuat kekuasaan pusat dan mengurangi korupsi di pemerintahan. Selama masa Augustus, Kekaisaran Romawi terus berkembang, termasuk penaklukan wilayah-wilayah baru di Eropa dan Asia Kecil. Augustus berhasil memperluas wilayah Roma sampai ke Sungai Danube di utara dan Sungai Efrat di timur. Setelah kematian Augustus pada tahun 14 M, ia digantikan oleh anak tirinya, Tiberius. Ini mengokohkan sistem suksesi dinasti yang akan menjadi karakteristik Kekaisaran Romawi. Di bawah para penerus Augustus, Kekaisaran terus berkembang, meskipun ada periode ketidakstabilan politik. Beberapa penerus Augustus dikenal karena tirani mereka, termasuk Caligula dan Nero. Kekejaman mereka menyebabkan pemberontakan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan tentara. Kaisar-kaisar ini akhirnya dibunuh atau dipaksa mundur oleh militer. Setelah kematian Nero pada tahun 68 M, terjadi perang saudara singkat yang dikenal sebagai Tahun 4 Kaisar. Vespasianus muncul sebagai pemenang dan mendirikan dinasti Flavian, yang memerintah selama beberapa dekade dan memulihkan stabilitas di Kekaisaran Romawi. Salah satu pencapaian terbesar dinasti Flavian adalah pembangunan Kolosseum di Roma. Bangunan ini menjadi simbol kemegahan Kekaisaran Romawi dan digunakan untuk mengadakan berbagai acara, termasuk pertarungan gladiator dan pementasan teater.